Puji Tuhan, hari ini kita bisa melanjutkan bab 6 dari buku worksheet karangan Kara Martin. Pada bab 1 hingga 5 yang lalu, kita belajar 5 perspektif Alkitab tentang bekerja, yaitu bekerja sebagai anugerah, bekerja sebagai hal yang baik, bekerja sebagai kutukan, siapa penebus pekerjaan dan pekerjaan yang baik. Pada bab 6 kali ini, kita akan membahas perspektif Alkitab terakhir tentang bekerja, yaitu pekerjaan yang kekal. Charlie bekerja di sebuah pabrik botol anggur. Ia sangat tertarik dengan dapur api pembakaran, tempat botol-botol bekas dihancurkan dan dipanaskan sampai temperatur yang sangat tinggi. Pembakaran itu membuat semua kotoran, sampah dan kekacauan dibakar habis, dan memunculkan kaca lentur untuk dibentuk menjadi botol baru. Bertahun-tahun kemudian, ketika ia kuliah di sekolah Alkitab, Charlie berkhotbah di sebuah gereja lokal dan memakai ilustrasi tempat pembakaran ini untuk membahas visinya tentang pekerjaan. Ia merujuk pada penafsiran tentang apa yang terjadi pada pekerjaan kita setelah kita mati. 2 Petrus 3 ayat 10 menyatakan bahwa bumi yang kita diami ini akan terbakar hangus dalam nyala api. Tampaknya hampir tak ada apapun dari yang kita lakukan di bumi ini yang berarti atau berharga. Tetapi, bagaimana jika api itu bukan api yang menghancurkan luluhkan, melainkan api yang memurnikan? Charlie menjelaskan apa yang terjadi di dalam dapur api itu. Pada 1500 derajat Celcius, temperatur sangat tinggi dan sedemikian panas sampai tak ada yang dapat bertahan selain kaca yang murni. Dengan dimurnikan, kertas, sisa-sisa kotoran, bahkan logam, dibakar habis sampai yang tersisa hanyalah kristal bening yang murni, yang tak bercela. Kaca baru yang terbuat dari sisa-sisa daur ulang yang baik. Saya kira ini adalah gambaran yang sangat bagus tentang ciptaan baru setelah yang lama dimurnikan, disucikan, diubah dan ditebus, tetapi dalam hal tertentu masih sama dengan yang lama. Pandangan eskatologis tentang pekerjaan. Banyak penulis Kristen dan teolog menyudahi teologi mereka tentang pekerjaan sampai pada penebusan, padahal ada banyak nilai pada pandangan eskatologis tentang pekerjaan. Dalam bukunya, Surprise by Hope, Tom Wright berkata bahwa kita perlu terus memiliki konsep tentang keselamatan secara jasmani maupun rohani. Keselamatan bukan hanya hal yang terjadi setelah kita mati, tetapi yang sudah memengaruhi hidup kita dari sekarang. Wright berkata bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita sudah bisa mencicipi kehidupan bumi baru itu, sehingga keselamatan adalah tentang yang Allah lakukan melalui kita, dan bukan hanya di dalam dan untuk kita. Pandangan tentang kerajaan Allah yang meliputi dunia kita sekarang ini memberi vitalitas yang luar biasa pada iman kita saat ini. Kita bisa berdoa agar jadilah kehendak Allah di bumi sekarang ini, dan kita bisa menjadi terang bagi orang lain dan pembawa keselamatan Allah bagi segala makhluk. Allah sedang membangun kerajaannya melalui kita, dan itu meliputi seluruh aspek ciptaan. Kita dapat memakai 1 Korintus 15 ayat 58 sebagai jaminan bahwa semua pekerjaan yang kita lakukan tidaklah sia-sia tetapi sedang mengerjakan sesuatu yang akan menjadi bagian dari dunia baru Allah. Wright memakai gambaran tentang katedral yang sangat besar, di mana setiap orang Kristen menjadi bagiannya, tetapi sulit bagi kita untuk membayangkan seperti apa secara keseluruhannya. Meskipun positif tentang pekerjaan di semua bidang, Wright juga memiliki peringatan bagi orang-orang yang menjadikan pekerjaan mereka sebagai pusat hidup, yang merupakan penyembahan berhala. Ini adalah penyimpangan dari sesuatu yang baik dan mengalihkan kita dari Allah. Menurut saya, aplikasi Wright tentang pandangan eskatologis ini masih terasa perlu dilengkapi banyak detail dan penjelasan, tetapi ia sudah membuat kontribusi yang baik dalam hal memperkenalkan bahwa pekerjaan kita bisa berhubungan dengan keadilan, keindahan dan penginjilan. Nilai kekal dari pekerjaan kita. Udo Middleman dalam bukunya God and Man at Work memberikan beberapa petunjuk yang membantu dalam membedakan antara penebusan dan pembaruan. Penebusan adalah tentang memperbaiki segala kerusakan yang disebabkan oleh dosa, sementara pembaruan adalah setiap langkah dan usaha yang kita lakukan, termasuk pekerjaan kita, yang menantikan pemulihan bumi seutuhnya. Ia menganjurkan agar kita memiliki pendekatan yang lebih berpengharapan dan hidup dalam pekerjaan kita, dan menyadari bahwa setiap kita memiliki dampak yang menggema dalam kekekalan.
Allah menciptakan bumi bukan untuk dibiarkan kosong, tetapi untuk didiami dan dikelola, Yesaya 45 ayat 18, dan ini tampaknya adalah contoh yang akan terus berlaku sampai di langit baru dan bumi baru, Yesaya 65 ayat 17-25. Ben Witherton melanjutkan tema ini dalam buku Walk a Kingdom Perspective on Labor. Ia menunjukkan bahwa kita diciptakan untuk bumi ini, dan Allah bermaksud memperbarui dan menebus dunia ini. Oleh karena itu, pekerjaan kita merupakan bayangan pendahuluan dari pembaruan itu, yang membantu mendatangkan kerajaan dengan cara-cara yang lebih nyata. Salah satu buku terbaik tentang aspek eskatologis pekerjaan adalah The Heavenly Good of Earthly Work yang ditulis Darrell Cosden. Ia menggambarkan pekerjaan kita berada di antara periode waktu kebangkitan dan kedatangan Kristus kembali. Kita diberi karunia Roh Kudus untuk menolong kita dalam bekerja menantikan ciptaan baru, dan kita dapat menghidupi kemungkinan-kemungkinan ini dalam pekerjaan, relasi, komunikasi dan rekreasi kita. Cosden menjelaskan bahwa bagi orang Kristen biasa, justru melalui pekerjaan kitalah sebagian besar dari kita mencerminkan gambar Allah dan bekerja sama dengan Dia dalam membawa manusia dan dunia ke masa depan dan kematangan tertinggi. Merancang untuk bumi baru. Bayangan yang jelas bahwa industri apapun yang hancur bisa dipulihkan dalam ciptaan baru dan inilah yang bisa menginspirasi kita untuk terus bekerja di tengah kesulitan yang ada. Kita tahu bahwa dengan kita bekerja, kita sedang mengerjakan, secara misterius, suatu rancangan untuk ciptaan baru. Cerita pendek J.R.R. Tolkien, Live by Nigel, menggambarkan dengan indah rancangan untuk kekekalan ini. Dalam cerita itu, Nigel bekerja keras, dengan segala kekurangannya, melukis sebuah pohon yang indah. Namun, ia tak dapat menangkap seluruh keindahan pohon itu dan tak dapat meniru atau mengungkapkan kembali semua yang ia bayangkan. Selain itu, ada banyak gangguan ketika ia berusaha menyelesaikan karya agungnya. Dia diganggu untuk membantu kebutuhan-kebutuhan sesamanya, tuntutan hidup sehari-hari, dan sakit penyakit. Pada akhirnya, satu-satunya bagian yang ia rasa cukup tersampaikan dalam karyanya adalah lukisan satu daun. Rancangan semula untuk melukis satu buah pohon berakhir hanya dengan satu buah daun. Nigel mati, dan saat ia memasuki bumi baru, sebuah bayangan melintas di depannya. Di hadapannya berdiri pohon itu. Pohon yang dilukisnya, sudah selesai. Jika Anda bisa berkata tentang pohon yang hidup, daun-daunnya merekah, dahan-dahannya berkembang dan meliuk-liuk ditiup angin yang sudah sangat sering Nigel rasakan dan terka, namun sangat sering susah ditangkap. Ia memandang pohon itu, dan dengan perlahan-lahan ia mengangkat tangannya dan membuka lebar-lebar. Itu kasih karunia, katanya. Ia sedang merujuk pada kemampuan seninya, dan juga hasilnya, tetapi ia memakai kata yang sungguh tepat. Ia terus memandangi pohon itu. Semua daun-daun yang pernah ia upayakan dengan keras supaya ada di sana, ketika ia membayangkannya dan bukan mengerjakannya, ada di sana, dan ada juga yang lain-lainnya yang dulu hanya berupa tunas di pikirannya, dan banyak lagi yang mungkin sudah bertunas, andai saja ia punya waktu. Kisah Live by Nigel tadi mengakhiri pembahasan bab 6, pekerjaan yang kekal. Berikut adalah bahan pemikiran tindak lanjut. 1. Bagaimana gambaran tentang ciptaan baru ini merupakan cara pandang yang baru bagi Anda? Apakah Anda setuju dengan pandangan tentang pembaruan bumi, dan bukan kematian atau lenyapnya bumi? 2. Seperti apa pekerjaan dan tempat kerja Anda dalam ciptaan baru? Bagaimana hal itu terlihat sekarang? Bagaimana Anda bisa membuat orang memiliki pandangan tentang ciptaan baru? 3. Yesaya 65 ayat 17-25 berbicara tentang pekerjaan dalam ciptaan baru. Jenis pekerjaan apa yang bisa kita lakukan? Apa yang berbeda dari pekerjaan itu? 4. Bacalah Wahyu 21, dan tulislah gambaran tentang tempat kerja Anda dalam perspektif bumi baru itu. Tuliskan tentang diri Anda di tempat kerja itu dan jenis pekerjaan yang akan Anda lakukan. Berikan keterangan sebanyak mungkin tentang relasi-relasi kerja dan hasil pekerjaan Anda. 5. Setelah membaca gambaran, penjelasan dan jawaban dari pertanyaan 4, kemungkinan apa saja yang Anda lihat pada pekerjaan Anda sekarang? Apa yang dapat Anda lakukan untuk membuatnya lebih konkret besok? Minggu depan? 6 bulan mendatang? 1 tahun lagi? Siapa yang dapat membantu Anda?
Siapa yang dapat membuat Anda bertanggung jawab atas perubahan yang ingin Anda lihat di tempat kerja Anda? Demikian akhir pembahasan mengenai perspektif Alkitab mengenai pekerjaan. Minggu depan kita akan masuk ke dalam bagian 2 yaitu disiplin-disiplin rohani dalam bekerja. Mari kita berdoa untuk menutup bab ini. Tuhan atas segalanya. Kami sadar bahwa pekerjaan kami seringkali tampak kurang, tidak memadai, rutin, tidak memuaskan dan terpotong. Tetapi, Engkau adalah Allah pencipta yang mengembuskan napas kehidupan ke dalam semua yang kami lakukan, kehidupan kekal oleh Roh-Mu. Pakailah pekerjaan kami dan ubahlah menjadi sesuatu yang indah, rancangan-rancangan desain untuk bumi baru. Pakailah setiap ide baru, setiap tindakan bijak, setiap momen pencerahan, setiap relasi kerja, setiap kata yang diucapkan dengan iman, dan jadikanlah semuanya melebihi dari yang dapat kami bayangkan. Tolonglah kami untuk terinspirasi oleh pemahaman bahwa Engkau dapat memakai pekerjaan kami di masa sekarang ini maupun dalam kekekalan. Tolonglah kami, dalam pekerjaan kami, agar kami dapat membuat orang lain melihat kerajaan yang diperintah Raja Yesus. Amin. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan memberkati kita semua.